buku Umi, maka sebagai wujud sebuah profesionalitas kita bahwa kita tidak sekedar mengaji, anak-anak tidak sekedar mengaji selesai, mengaji selesai, tidak, tapi kita memiliki form administrasi pembelajaran Al-Quran. Ustaz sudah punya modulnya ya? Modul Umi punya? Ada. Modul Umi. Coba diangkat di depan layar. Modulnya kayak apa? Betul sekali. Warnanya itu. Alhamdulillah. Sudah pegang ya. Itu modulnya. Nah, di situ coba nanti kita akan buka bersama. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di slide ini. Jadi, ini adalah seorang guru harus memiliki ini. Memiliki sebuah map yang isinya adalah form administrasi. Di situ mulai dari sampul, kemudian cover ya, kemudian ada target pembelajaran, ada prosem, ada tata cara, kemudian ada daftar nama siswa, kemudian ada nilai harian, nilai hafalan, ada nilai harian, ada checklist gharib tajwid, kemudian ada konversi nilai. Ini adalah yang harus kita miliki, bahwa anak maju ke kita mengaji ada rekam jejaknya. Proses mengajar kita ada acuannya. Oh, Ustazah Aisyah ngajar jilid 1 nih. Aku ngajar jilid 1 apa ya targetnya? Saya harus menuntaskan berapa kali pertemuan ini jilid 1. Saya harus mencapai apa ini bersama anak-anak untuk hafalannya. Kapan ini anak-anak akan tes kenaikan jilid? Bagaimana saya mencatat hasil mengaji anak-anak ini? Ada rekam jejaknya. Sehingga jika Ustazah Anita ditanya sama orang tua, Ustazah Anita bagaimana ngaji anak saya? Oh baik Bu, baik. Seperti apa capaiannya? Pokoknya baik Bu, percayalah sama saya. Tidak seperti itu, tapi kita punya rekam jejaknya Bu Anita. Oh siapa Bu? Ananda ini Tin Sukartini, Ustazah. Oh Tin Sukartini, saya cek ya. Masya Allah, ini Ananda Tin Sukartini, anak putri ibu sudah nyampe jilid 3, ini sudah sampai per hari ini halamannya sudah halaman 15. Hafalannya sudah sampai surah Al-Kafirun sudah ayat 5 ini. Masya Allah, luar biasa Bu ini, dan nilainya AA ini. Insya Allah ini progres Anandatin Sukartini bagus ini Bu. Oke, makasih ya Ustaz informasinya. Untuk ngajinya bagaimana? Alhamdulillah ini ngikuti dengan baik. Itu ada rekam jejaknya. Sehingga tidak hanya sebuah ucapan-ucapan, tapi ada buktinya. Nah, inilah disebut dengan form administrasi. Baik, Ustaz-Ustazah, kita akan mulai. Yang pertama, di form administrasi itu isinya, kalau semua memegang pensil, memegang pulpen atau buku, coba dicatat. Saya akan mendikte. Yang pertama, yang harus dimiliki oleh seorang guru Quran adalah, koordinator tentunya ini yang menyiapkan, adalah harus memiliki namanya map Stadler, apa itu? Map snail yang luarnya bening, dalamnya terus ada klipnya untuk menjepit itu ya. Setiap guru harus punya itu. Kemudian isinya apa? Yang pertama dicatat, satu adalah cover. Cover perangkat pembelajaran Al-Quran metode Umi jilid Ustazah Siti Aisyah. Nah, sehingga itu formnya milihnya Ustazah Siti Aisyah. Dikasih logo Umi, logo sekolah, kemudian dikasih gambar anak mengaji ya untuk cover. Satu itu. Lembar kedua isinya adalah prota ya, prota, program tahunan, kalender pendidikan itu loh ya, kalender pendidikan. Jelas susah suaranya. Yang kedua adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan. Bapak, ini saya mute ini ya. Ayo yang sudah baca. Biar saya aja yang
bersuara. Oke ya. Yaitu dua apa tadi? Kalender pendidikan. Yang ketiga adalah lembar target pembelajaran Al-Qur'an. Ya, targetnya. Sehingga kita tahu kita ngajar jilid berapa, kita akan tahu apa namanya target-target kita. Kemudian lembar keempat adalah promes ya. Prosem. Oke. Setelah ada promes ya. Kemudian lembar kelima adalah apa namanya? Tata cara pembelajaran Al-Qur'an. Nah, atau aturan-aturan kelas ya. Itu nomor 5. Kemudian nomor 6 setelah lembar aturan kelas atau tata cara, berikutnya adalah lembar ke-6 itu namanya konversi nilai. Ya, nilai A jika apa, nilai B jika apa ya. Kemudian yang ketujuh adalah ya daftar nama siswa ya, daftar nama siswa. Kadang kita kalau mengajar di kelas 2 sesi itu sesi 1 siswa-siswanya siapa, ada daftar namanya. Karena nanti bisa jadi kelas A campur dengan kelas B yang jilidnya sama. Kemudian setelah itu ya, setelah daftar nama kemudian dikasih lembar pembatas ya. Lembar pembatas warna ya, kertas warna. Ditulisi sesi 1. Nah, kalau mengajar 2 sesi nanti ada sesi 2. Sesi 1. Setelah lembar pembatas, maka lembar bawahnya pembatas setelah itu adalah setelah anak-anak doa pembuka, itu anak-anak diajak apa? Diajak hafalan kan? Maka di situ kan kita akan menilai hafalan anak-anak, maka lembar pertama adalah nilai atau rekap hafalan. Nah, rekap hafalan, form rekap hafalan. Kemudian setelah hafalan, anak-anak kan nanti akan ada evaluasi baca jilid. Maka setelah nilai hafalan, maka lembar berikutnya adalah rekap nilai harian. Nah, nilai harian. Oke, jadi tulis nilai harian. Berikutnya setelah nilai harian, terakhir adalah jurnal. Nah, form jurnal. Hari ini mengajinya sampai apa, ditulis di jurnal untuk besok lagi kita tahu dan tidak lupa. Oke, cukup. Setelah terus lembar doa ini apa? Lembar doa ini untuk diajarkan nanti kepada siswa-siswi kita. Kita next ya. Mohon maaf Ustadz, nomor 1 tadi apa Ustadz? Nomor 1 cover. Yang mana? Ya, yang nomor 1 tadi, covernya ya. Itu. Ya, oke ya. Oke, setelah itu kita salah satunya ada lembar namanya target ya. Ini lembar targetnya seperti ini, harus kita print sehingga tahu, oh TKA. Kita baca ya. TKA. KLS itu apa? Kelas. KLS itu kelas. Berikutnya nah, kalau SMT apa? Semester. Oke, semester. TGK target tingkat ya. Nah, program jilid 1 halaman 1 sampai 40. Buku Umi jilid 1 kan 1 sampai 40. Kemudian Peraga jilid 1. TM-nya 90. 1 semester TM-nya 90. Berarti kalau 1 semester itu
Seminggu mengajinya berapa kali kalau bisa mendapatkan 90 itu? Kalau seminggu 4 kali, 1 bulan berapa? 16. 16. Kalau 6 bulan? 96. 96 lah, belum terpotong liburan atau apa atau kegiatan itu ya. Maka kita buat 90 kali pertemuan. Ya. Kemudian buku Umi halaman 1 sampai 40. Halaman 1 sampai 40. Jika pertemuannya adalah 90 kali tatap muka, maka satu pertemuan dapat berapa halaman? Setengah. Betul, setengah halaman. Kemudian kalau setengah halaman menyelesaikan untuk 40 halaman itu pertemuan keberapa? Ke-80 kalau waktunya. Betul, ke-80 ya. Iya. Ke-8. Terus lah ini kita berikan pertemuan 90 kali sehingga sisa berapa? 10. 10 lah. 10 itu bisa jadi Dalam sayang. Iya, naik. Kemudian ada apa namanya? Drill untuk persiapan tes, maka ada waktu untuk persiapan itu. Di drill lagi dari halaman 1 sampai halaman 60 sampai nanti pertemuan ke-90 baru diteskan ke koordinatornya. Jika kita melihat jilid 1 yang isinya adalah 1 halaman, targetnya adalah 4 baris karena buku Umi itu 1 halaman isinya 8 baris. Insya Allah jika anak-anak itu kita tangani dengan baik, 4 baris itu insya Allah bisa tercapai. Kemudian materi hafalannya, Ustadz, materi hafalannya adalah surah Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Tambah Anas berapa ayat? 6 ayat. Tambah Ya. 4, 11. Al-Falak berapa ayat? 5. 5, berarti 16. Al-Ikhlas berapa ayat? 4. 4. Ya, 4. antara 20 sampai 21 ayat. Kemudian diajarkan 90 kali pertemuan. Kalau 90 kali pertemuan kemudian hafalannya adalah 21 ayat. 21 ayat surat pendek, maka satu pertemuan berapa ayat? 1. Berarti pertemuan ke-20 sudah selesai. Padahal pertemuannya 90 pertemuan. Maka satu ayat diselesaikan bisa 3 sampai 4 kali pertemuan. Jadi diajarkan kul a'udzu birabbin nas. Kok hari ini nggak bisa? Besok lagi kul a'udzu birabbin nas. Belum bisa lagi, masih ada hari esok. Sehingga satu ayat bisa diselesaikan dalam waktu 3 kali sampai 4 kali pertemuan. Maka yakin dalam satu semester itu bisa menyelesaikan satu jilid, kemudian sampai dengan surah Al-Ikhlas. Begitu, ini target kita. Sehingga bisa menghitung, oh saya sehari ini akan mencapai ini, sehari ini akan mencapai ini. Sehingga kalau TKA itu dari jilid 1, maka lulus dari TKB itu menyelesaikan berapa jilid? 4 jilid. 4 jilid, ya kan? Tetapi di Umi itu kita tidak muluk-muluk, adalah tuntas dari TKB itu rata-rata jilid 3. Kita nginginkan jilid 3 harus bagus. Tuntas jilid 3 dengan bacaan yang bagus itu adalah yang kita inginkan. Tetapi
rata-rata adalah anak-anak kita mencapai lebih. Kemarin saya munakosa di Nasima Semarang hari seminggu yang lalu. Itu TKB, alhamdulillah ada sebagian anak yang jilid yang Al-Quran, beberapa anak Al-Quran. Kemudian sebagian jilid 6, sebagian jilid 4, 5, 4, 3. Jilid 2-nya tinggal sedikit. Jilid 2-nya tinggal sedikit. Itu di di TK Nasima. Sudah mudah sekali. Tapi kami pengen jilid 3 bagus, anak TK sudah mantap. Nah, syukur-syukur untuk jika lembaga sudah lama menggunakan UMI itu bisa lebih dari jilid 3. Ustadz Ya. tanya Ustadz. Ya. Itu misalkan di lembaga itu menggunakan metode UMI, itu nanti waktu ujiannya itu apa ada penguji khusus atau cukup gurunya saja? Apa? Nanti yang menguji misalkan itu tadi katanya kan ada munakosah di mana itu tadi Ustaz? Munakosa di Semarang, ya. Misalkan lembaga saya ini menggunakan metode UMI dalam tahun pelajaran ke depan. Itu nanti kalau munakosahnya itu cukup dari ustazahnya di sekolah itu atau munakisnya wajib dari luar. Wajib dari UMI. Ustazah Tulungagung berarti pengurus UMI Tulungagung akan menguji anak-anak kita. Teleponnya Mbak Eman. Menguji. Apa yang diuji? 1 jilidnya. 1 jilidnya. Kemudian yang kedua hafalan suratnya sampai At-Takatsur itu Al-Fatihah sampai At-Takatsur. Yang ketiga doa harian. Ya, yang keempat hadis pilihan. 4 itu yang kita ujikan. Maka sebuah lembaga TK itu biasanya doa harian itu diajarkan 10 doa ke atas. Hadis pun sama. Contoh hadis larangan marah. La taghdab falakal jannah. Jangan marah-marah bagimu surga. Nah, itu. Itu yang akan diuji oleh kami. Nah, ustadzah tugasnya adalah menuntaskan materi itu. Maka sebelum munakosah itu ada namanya pramunakosah. Nah, ustadzah bisa menghubungi. Nah, yang saat pramunakosah nanti adalah dari UMI daerah 1 bersama ustadzah-ustadzah diajari cara menguji anak-anak. Sehingga anak nanti saat menghadapi kita itu persis yang dirasakan pada saat menghadapi guru-guru pas mereka pramunakosah itu. Sehingga menghadapi kita mereka sudah enjoy, tidak bingung lagi karena sudah tahu model munakosahnya seperti apa. Begitu Ustazah. Oke ya. Jadi kita sehingga setelah anak-anak tuntas dinyatakan lulus, maka nanti mereka akan mendapatkan sertifikat kemudian disiapkan acara yang namanya Hubbul Quran. Nah, acara Hubbul Quran. Nah, itu nanti anak-anak kita akan ditampilkan di atas panggung, ditanya oleh orang tua tentang baca jilidnya, kita pandu. Bapak Ibu silakan yang mau tanya. Wah, lancar sekali, bagus, 100. Wah, anak nanti di tes langsung di hadapan orang tua. Mulai dari hafalan, baca, doa, dan seterusnya. Itu ya. Kita next dulu ya. Kita next dulu. Oke. Ini target TK. Ya, silakan. Gini, tempat saya itu kan masih metodenya pakai Iqra. Kalaupun nanti kita pakai UMI, apakah nanti perlu mendatangkan sosialisasi ke guru-guru dan wali murid atau gimana, Kak? Soalnya kan bukunya juga belum punya. Baru saya magetan kan. Baik, Ustazah. Jadi yang penting satu, bagaimana goodwill-nya di kekuatan mutu UMI.
goodwill. Kepala sekolahnya sudah, ini Ustazah Anita, kita pakai Umi nih, kayaknya cocok. Ustazah Anita sudah menjelaskan dan baik. Kepala sekolahnya oke, yayasan oke, maka ada kegiatan sosialisasi dulu. Ustazah Anita di mana tinggalnya? Magetan, Tat. Magetan. Magetan, iya. Magetan sudah ada Umi daerahnya di sana. Nanti didatangi, diberikan informasi. Kalau orang tua diberi informasi ya kita siap. Sehingga orang tua tahu, kemudian guru-guru juga langkah-langkah. Gimana Ustaz langkahnya? Sudah ada Ustazah Anita misal untuk mengawali mengajar satu kelompok. Ya, kelompok itu nanti yang Bu Anita sambil Bu Anita mengajarkan bacaan kepada kawan-kawan. Atau kawan-kawan ditahsin dulu oleh Ustazah Anita biar bagus. Nah, nanti diajarkan cara ngajarnya sambil lalu bisa nanti diterapkan. Tapi kalau Ustadz, kita senang Ustadz, tapi kita kepingin siap semua dulu. Oke, berarti semester awal digunakan untuk mempersiapkan gurunya itu, diajari seperti Bu Anita kayak ini. Setelah satu semester sudah oke, semester 2 baru diterapkan, guru-guru sudah ready semua. Kuncinya satu, kepala sekolah oke, yayasan oke, langsung bisa jalan. Itu saja. Berikutnya, cukup ya. Kalau udah cukup, kita masuk ke materi berikutnya. Ini target SDMI ya. Kita sekilas-sekilas saja ya. Berarti kalau dari TK kok sudah pakai UMI, maka masuk SD misal jilid 3 sudah pakai lulus jilid 3 dari TK. Masuk ke MI atau SD yang juga pakai UMI, maka Ananda itu tidak mengulang dari jilid 1 tapi langsung melanjutkan. Jika Ananda masuk ke MI atau SD itu adalah kelas jilid 4, maka anak nyampe Al-Quran kelas berapa? Kelas berapa tadi, Tat? Kalau lulus dari TK kan lulus jilid 3, masuk ke SD jilid 4, maka anak tersebut akan mencapai Al-Quran kelas berapa? Kelas 2. Sekarang bedanya. Anaknya, Ustaz. Iya, anaknya. Kalau di TK, satu jilid diselesaikan berapa semester? Satu semester. Nah, kalau di SD atau MI itu diselesaikan setengah semester. Sehingga anak bisa mencapai Al-Quran itu jika kita hitung dari jilid 1, ini jilid 4, 5, 6, kelas 1 semester akhir atau kelas 2 semester 1. Itu sudah Al-Quran. Luar biasa kan? Itu kalau di SD. Kalau SD maka wajib ada yang namanya gharib, tajwid. Hafalannya kalau tingkat SD adalah sampai surah Al-A'la untuk dasar. Nah, itu pengembangan tahfidz juz 30. Pengujinya dari mana? Dari luar, dari daerah maupun dari pusat. Ini untuk segmen anak-anak SD. Kalau anak-anak TPQ, nah ini untuk TPQ ya. Kalau yang di rumah ada TPQ, segmennya seperti ini. Bisa di screenshot atau di foto silahkan. Kemudian untuk SMP, SMA, nah juga bisa. Atau dewasa, emak-emak, bapak-bapak, Bu Ustadzah Ulfatun Hidayah, punya jamaah ibu-ibu, jamaah fatayat, jamaah muslimat, pengen belajar ya barangkali, maka tadi akomodir, diajak dengan cara ini ya. Oke, berikutnya adalah
setelah dewasa ini promes. Nah, promes ini tinggal screenshot saja, disamakan di buku modul itu. Ini dibuat tujuannya adalah biar tahu, oh kalau mulainya adalah bulan sekian, maka selesainya anak jilid ini bulan sekian. Nah, kalau masalah promes sudah ahlinya ini teman-teman ya. Oke, karena sudah ahli kita next ya. Nah, ini yang terpenting adalah apa ini? Nilai harian. Ya. Rekap nilai harian. Jadi Ananda ada tingkat jilidnya, bulan apa, tahun berapa, tempat mengajinya di mana, sesi berapa. Maka di sini ditulis nama anaknya, TK-nya apa, kemudian setiap hari ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang apa setelah kelas nama itu. Nah, di situ nanti akan rekap hariannya. Misal Ustazah Suliati punya murid Mahfud. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 16. Maka tanggal 16 itu maka Ustaz Ulfa akan mencatat Ananda Mahfud saat mengaji halaman 1 nilainya berapa. Sesuaikan dengan tanggal. Kalau nilainya A ya tulis A itu. B tulis B. Penilaiannya Ustaz. Apa? Kriteria penilaiannya misalnya A itu. Nanti habis ini ada slide-nya. Kita yang penting memahami ini dulu. Memahami ini dulu. Oke. Berikutnya adalah ini. Kita lanjut. Kemudian ini nilai hafalan. Rekap nilai hafalan. Surat An-Nas ayat 1. Ternyata untuk TK kan satu ayat diselesaikan 3 kali pertemuan. Nah, maka pertemuan ketiga baru dievaluasi. Ayo Novita, qul a'udzu birabbin nas, checklist, di checklist atau diberi nilai A, B juga boleh. Ya, ini setelah nilai apa namanya? Jurnal. Nah, ini jurnal ini adalah isinya hari ini ngajinya sampai mana. Nah, tujuannya apa dengan adanya jurnal ini? Sampai apa ngajinya? Untuk barangkali Ustazah Ulfatul Hidayah kok izin besoknya diganti oleh temennya, maka temennya tahu menggunakan ini sampai apa. Oh, langsung dilanjutkan. Nah, sehingga penggantinya bisa melanjutkan materi berikutnya. Tuh, jurnal ya. Setelah jurnal, berikutnya adalah kartu prestasi. Lah, setiap anak memiliki kartu prestasi nanti. Nah, isinya ini ditulis oleh ustadzahnya untuk mengetahui hari ini ngajinya sampai halaman berapa, hafalannya sampai apa, kemudian nilainya apa, tanda tangan guru, tanda tangan orang tua. Keterangan catatan kesalahannya apa? Ananda kurang, khoknya kurang atau apa ditulis di catatan keterangan. Ini adalah rekap prestasi siswa, kartu prestasi. Jadi setiap hari dibawa pulang, besok bawa lagi, besok pulang lagi, begitu seterusnya untuk mengetahui rekap nilai harian. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh ustazahnya, nilai kriterianya A itu bagaimana? Nah, ini filenya di situ ada, di mana di modulnya ada. Dapat A atau A+ jika siswa dalam membaca satu halaman benar semua, kualitasnya bagus, maka nilainya A+. Itu naik ke halaman berikutnya. Ananda dikatakan tidak naik halaman jika nilainya apa? D. plus C. plus C plus Gimana? C plus C, C kurang D. plus C, C min D. Bawah. Oke ya.
C min itu C plus belum boleh dinaikkan. Nah, jika apa? Nilainya salah 4 kali tidak bisa membetulkan. Ini konversi nilainya. Oke, berikutnya ini adalah rekap gharib. Jika nanti di TK sudah ada gharib atau di TPQ-nya, maka pakai ini ya. Ananda kok lancar, semua tulisan anak-anaknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof tetap dibaca panjang 1 alif. Nah, di checklist. Semua tulisan anak-anaknya dibaca panjang. Semua tulisan anak-anaknya dibaca pendek kecuali Anaba, Anabu, Anasia, Al, Anamila. Checklist dan seterusnya ya. Kemudian tajwid pun sama, ada checklistnya. Sehingga Ananda dikatakan sudah baik jika memang sudah di checklist. Ternyata kok belum hafal komentarnya, maka belum di checklist dulu. Oke. Nah, setelah Ananda tuntas semua materi, maka kita sebut namanya munakosha. Munakosha. Arta, tak suruh mandi lu ke Arta. Ya, segera mandi ya, Nana. Oke, kita mute dulu. Jadi, munakosha ini adalah hasil dari belajar kita. Kalau TK berarti ada munakosha jilid 3 yang sudah tuntas, maka di munakosha. Pas waktu munakosha kok baru jilid 4 belum tuntas, baru halaman 5 atau 6, tapi sudah waktunya munakosah, maka yang di munakosah adalah jilid 3-nya. Itu. Apa yang dinilai? Kalau TK itu yang dinilai adalah fasohah tartilnya, hafalan suratnya, kemudian hafalan doa harian dan hadis pilihan. Ya. Kalau TPQ ada tambahannya praktek sholat, praktek wudhu. Nah, itu kalau di TPQ itu ada tambahan materi yang diujikan. Nah, ini munakosah satu persatu maju, kemudian di tes sesuai dengan munakisnya. Jadi ada munakis fasohah tartil, ada munakis jilidnya, ada munakis sendiri. Kemudian hafalan ada yang munakis sendiri yang ngetes. Doa ada sendiri. Kemudian hadis ada sendiri. Tuh. Oke. Kemudian setelah di munakosah ada namanya khotmul Quran dan imtihan, yaitu anak yang sudah tuntas di munakosah diberikan apresiasi, disiapkan panggung besar untuk ditampilkan, diuji di hadapan orang tua dan masyarakat sekitar. Nih,